Baik, sahabat-sahabat YouTube, tadi kita sudah mengkoreksi dengan muai dinding tangki. Kita tadi dapat volume minyak kita menjadi 3446,033 liter. Nah, kemudian kita akan mengkonversikan density observed menjadi density standar. Ini. Jadi yang kita dapatkan di lab itu adalah masih kondisi observed. Nah, nanti kita akan jadikan ini menjadi standar dengan suhu sampelnya adalah 37,6. Sebelum ke sini, perlu saya jelaskan dulu masalah untuk pembacaan tabel ASTM. Karena kita sudah mau mencari density standarnya atau 15 derajat Celcius. Saya tunjukkan dulu ininya. Oke, tata cara pembacaan tabel tangki. Oke. Di dunia perminyakan, kita mengenal 3 badan standarisasi, yaitu 1. American Society for Testing Material atau biasa disingkat dengan ASTM. Yang kedua, The Institute of Petroleum atau disingkat dengan EP. Dan yang ketiga, American Petroleum Institute atau API. Tabel ASTM D1250/EP200 sistem metrik. Nah, ini kita baca undang-undangnya, ketentuan untuk di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang metrologi legal dan ordonansi Tera tahun 1949, ditetapkan bahwa untuk unit satuan panjang, volume, berat di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, Lembaran Negara tahun 1981 nomor 11, tabel ASTM yang digunakan adalah tabel ASTM D1250 EP200. Tabel lama dan sistem perhitungan yang digunakan adalah sistem metrik. Jadi yang kita gunakan adalah sistem metrik. Nah, kalau ditanyakan kenapa kita menggunakan sistem metrik ini, sahabat-sahabat YouTube ya, ini sesuai dengan undang-undang di negara kita, Republik Indonesia. Jadi, di mana sistem perhitungan itu ada 3 macam, sahabat-sahabat YouTube ya, seperti ini. Ini volume calculation flowchart. Jadi ada previous system. Previous system itu yang diambil adalah SG observed, kemudian dengan tabel 23 menjadi SG 60 derajat Fahrenheit atau SG standar, kemudian terlanjut. Nah, kemudian ada sistem metrik, diambil density-nya untuk di minyak di tangkinya, kemudian menggunakan tabel 53 menjadi density 15 derajat. Terus menggunakan tabel 54 untuk mendapatkan correction faktor volumenya. Didapat volumenya, kemudian menggunakan tabel 52 untuk mendapatkan volume standar 60 derajat Fahrenheit. Menggunakan tabel 56 itu untuk mendapatkan volume dalam metrik ton. Kemudian menggunakan tabel 57 itu untuk mendapatkan volume dalam long ton. Ada juga yang ketiga American System seperti ini. Yang diambil adalah API observed. API observed-nya. Jadi ini adalah suatu rumus API observed. Ada rumusnya seperti ini. Dia menggunakan tabel 5 untuk mendapatkan API 60 derajat Fahrenheit. Nah, inilah ada 3 macam seperti ini, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi yang kita gunakan adalah metric system. Metric system seperti ini. Nah, metric system ini kenapa kalau ditanya, kenapa metric system? Yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kita harus menggunakan metric system. Di mana yang kita ambil adalah density observed yang di lab sudah kita ambil. Nah, kita mau menggunakan tabel 53 gunanya untuk mendapatkan density standar atau 15 derajat Celcius. Dari density 15 kita gunakan tabel 54 ASTM ini nantinya
ini kita mendapatkan volume minyak dalam kiloliter 15 derajat Celcius seperti ini. Ya. Nah, kemudian tabel ini adalah tabel 53-nya. Seperti ini. Jadi nanti kita apabila tidak ada di dalam tabel, itulah yang akan kita lakukan interpolasi seperti ini. Ini contoh saja. Misalkan ini di tabel itu adalah 0,814. Kemudian lompat ke 0,815. Kemudian yang kita cari adalah 0,81454. Misalkan ini bukan yang kita cari nantinya, tapi angkanya beda. Nah, inilah angka di sinilah yang akan kita cari. Di sini tidak ada. Nah, inilah perlunya diinterpolasi. Nah, di dalam kursus QAS ini, Quantity Accounting System ini, hal yang rumit adalah masalah interpolasi. Namun, sahabat-sahabat YouTube, alhamdulillah saya sudah mendapatkan cara yang mudah, cepat, dan tepat untuk melakukan interpolasi. Seperti itu. Jadi nanti akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Di tabel 53, harga observed density tidak terdapat pada tabel dan temperatur density terdapat pada tabel. Jadi, apabila tidak ada dalam tabel, maksudnya kita lakukan interpolasi seperti ini. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini. Ini siapapun, sahabat-sahabat YouTube ya, akan bisa menghitungnya. Tapi menghitung ini sangat rumit. Kenapa? Dia angkanya itu 0, 0,0. Nah, kalau sudah 0,0 itu, ini akan bisa terjadi salah kita dalam meletakkan komanya ataupun nolnya. Itu bisa membuat kita salah. Rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah persamaannya. Kalau misalkan ini adalah X, ini adalah X, ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, kemudian ini adalah Y1, dan ini Y2. Ini adalah hasil interpolasinya. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita ini kan juga seperti ini. Ini adalah X1, X, X2, Y1, Y, dan Y2-nya, seperti ini. Jadi sehingga didapat apa yang kita cari itu adalah Y-nya. Y-nya menjadi rumusnya adalah Y itu sama dengan Y1 ditambah kurung buka X dikurang X1, jadi ini dikurang ini, dibagi dengan X2 dikurang X1, ini dikurang ini, kemudian dikali Y2 dikurang Y1. Jadi Y2 yang ini dikurang dengan ini. Nah, kemudian kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi seperti ini contohnya. Jadi didapatlah angka Y yang dicari adalah 0,8250. Inilah angka yang kita cari untuk harga temperatur density observed ya, density observed yang 0,8141 seperti ini. Dapatnya seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang diberikan kepada kita yaitu dengan seperti ini. Nah, kemudian sahabat-sahabat YouTube, saya alhamdulillah telah mendapatkan cara bagaimana supaya interpolasi itu menjadi mudah, cepat, dan tepat. Nah, ini pun sahabat-sahabat YouTube ya, saya dapatkan lebih kurang ini 5 tahun yang lalu lah saya dapatkan. Dan saya mendapatkan ini pun tidak sekaligus. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Nah, kesimpulan rumus. Ini adalah rumus yang lama. Seperti ini. Nah, kemudian apa yang saya lakukan adalah memodifikasi cara pembacaan rumus. Saya tidak merubah rumus. Rumusnya tetap, tapi cara pembacaannya itu yang saya rubah. Jadi sama sekali ini tidak merubah rumus, hanya caranya saja. Ini Y sama dengan Y, E1-nya sama. Kemudian apa yang saya lakukan di sini adalah, ini adalah selisih X dikurang X1. Nah, itu bisa sekali lihat kita tanpa ini, bisa kita lihat ujungnya saja yang dilihat. Kemudian dikali selisih Y2 dikurang Y1. Kemudian semuanya dibagi dengan selisih X2 dan X1. Oke, seperti ini ya. Jadi yang kita baca selisihnya saja. Seperti itu lebih mudah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Karena hasilnya di sini adalah 0, maka nolnya itu langsung saja kita tulis. Seperti itu. Nolnya langsung kita tulis. Nah, daripada kita membaca ini, lebih baik kita langsung praktek, nanti itu lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini tabel 56, nanti kita gunakan juga.
Ini tabel 57 nanti kita gunakan juga. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini. Kalau standar unit satuan, panjang itu dalam milimeter satuan bulat, suhu derajat Celcius 2 angka belakang koma, derajat Fahrenheit 1 angka belakang koma. Ini adalah ketentuan-ketentuan. Kalau density 4 angka belakang koma, api gravity 1 angka belakang koma, spesifik gravity 4 angka belakang koma, koresi muai tangki 7 angka di belakang koma, volume corrosion factor 6 angka di belakang koma, ini ketentuan. Nah, seperti ini. Ini ada long ton dan metric ton, itu 4 angka belakang koma. Kemudian perhitungan akhir, seperti satuan bulat. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, sedikit ingin saya sampaikan di sini ada density dan ada specific gravity, di mana sebetulnya angka density ini dengan specific gravity ini sama SG dengan density. Tapi kalau specific gravity itu dia tidak mempunyai satuan. Kalau density dia mempunyai satuan. Baik. Ya, kita lanjut lagi untuk menghitung volume minyak tadi. Kita lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi density observed kita adalah 0,8770 kg per liter. Kemudian suhu sampelnya adalah 37,6 derajat Celcius. Nah, ini kalau begitu ini kita buka tabel 53. Berhubung harga observed density tidak terdapat pada tabel 53, maka perlu dilakukan interpolasi dari dua harga observed density yang terdekat dengan rumus interpolasi seperti ini. Nah, ini. Jadi ini rumusnya tadi, ini adalah Y-nya, kemudian ini sesuai dengan rumus tadi. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator ya ini harus dihitung, dikurangkan, ini juga dikurangkan, kemudian didapat angka ini. Nah, yang saya maksud bisa keliru itu adalah seperti ini. Dikali dengan 0,0003. Kalau kita salah tulis saja, ini menjadi 0,003, hilang satu nolnya, maka hasilnya akan salah. Itu yang saya maksud. Oke, bagaimana kita menghitung ini? Nah, ini kalau dihitung itu akan didapat angkanya, yaitu 0,89146. Nah, ini sudah saya hitung dulu, sahabat-sahabat YouTube ya. Tapi kalau mau dihitung dengan ini waktunya cukup lama ini menghitung ini. Kita menggunakan kalkulator. Bisa juga kita menggunakan formula yang sudah ada. Tapi cara yang cepat yang saya gunakan tadi adalah seperti ini, sahabat-sahabat YouTube. Oke, saya jelaskan. Oke, itu ada namanya, ini kita hapus dulu. Nah, apa yang kita cari di sini adalah nilai dari mana 0,89146 ini. Nah, ini ada data-datanya. Temperatur kita itu adalah 37,6. Nah, kita lihat dulu. Oh ya, saya tunjukkan dulu ininya lah. Saya tunjukkan dulu tabel 53-nya. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube. Ini adalah tabel 53, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini adalah tabel 53. Tabel 53 untuk beberapa macam density observed-nya di bawah ini bisa diganti-ganti ini. Nah, ini tabel 53 ini saya tulis kembali dari tabel ASTM yang aslinya dari bukunya, kemudian saya pindahkan ke Excel. Maksudnya supaya angka-angkanya lebih jelas. Dan saya ingin sampaikan juga kalau ada sahabat-sahabat YouTube yang ingin tabel ASTM ini yang sudah dalam Excel maupun yang masih dalam aslinya, tapi sudah kopian, kalau ada yang mau silahkan kirimkan alamat emailnya, nanti saya kirimkan kalau butuh, sahabat-sahabat YouTube ya, terutama insan-insan perminyakan itu sangat perlu sekali ini. Oke. Nah, ini yang saya tunjukkan aja yang ini yang sudah di Excel. Nah, harga kita tadi temperaturnya adalah 37 tadi ya. 37,6 ya. Nah, ini ya, baik. 37,6, ininya 0,877 ya. Ini. Nah,
0,887-nya kalau temperaturnya 37.0 kita bisa langsung diambil angkanya 0,8911. Tapi kita tadi 37,6 ya. Nah, 37,6 tidak ada. Yang ada 37,5, kemudian langsung 38. Nah, ini kita langsung ini kan. Kita lihat lagi tadi kita jadi 37,6. Nah, jadi kalau 37,6 ini kita ambil yang 37,5 ini 0,8914 ya. 0,8914, kemudian harga yang 38 0,8917. Nah, ya angka yang akan kita dapatkan di antara ini nantinya, di antara 0,8914 dengan 0,8917. Yang itulah yang harus kita interpolasi. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini berapa hasil interpolasinya? Kita ini kan ini kita adalah temperaturnya itu adalah kita tulis di sini habis juga ini. 37,5, kemudian ada juga 38,0. Nah, temperatur kita adalah 37,6 ya. Nah, 37,6. Saya dibantu oleh kameramen nih kalau ada yang lupa-lupa ya. Nah, nilai di 37,5 berapa? 37,5 nilainya di bawah 0,877 adalah 0,8914 ya. 0,8914. Kemudian untuk yang di apa namanya 38 derajatnya adalah 0,8917. 0,8917. Nah, rumus kita tadi adalah selisih adalah, nah ini adalah selisih daripada X dikurang X1 ini adalah X dikurang X1 adalah selisih ini, kemudian ini adalah selisih X2 dikurang X1. Nah, kemudian ini adalah Y2 dikurang Y1. Nah, sahabat-sahabat YouTube, bisa kita lihat ini, selisihnya berapa ini. Nah, di sini selisihnya adalah 37,5 dengan 37,6, selisihnya adalah 1. Nah, kemudian ini selisihnya berapa ini? Ini selisihnya adalah 5. Nah, kemudian Y ini selisihnya berapa? Ini dikurang ini. 17 dikurang 14 atau 7 kurang 4. Langsung bisa kita lihat itu adalah 3. Nah, jadi langsung saja kita ini 1 dikali 3, 1 dikali 3 dibagi dengan 5. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kalkulator kita di mana nih? Kalkulatornya ini. Nah, coba kita hitung dulu. Jadi 3 langsung bagi 5. Dan ini, sahabat-sahabat, ini langsung saja. Ini adalah 0, sudah pasti ini. Ini adalah sudah pasti 0,5. Jadi 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Sama dengan 0,6. Ditambahkan 0,6 ini ditambahkan dengan, jangan ditambah dengan 0,8 ini, tapi tambahkan dengan 8914. Hanya ini aja yang ditambahkan. Jadi nolnya tidak usah diikutkan, ditambah 8914 sama dengan 89146. Nah, sama nggak dengan hasil yang kita tadi? Coba kita lihat dulu. Nah, sama. Sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube. Inilah hasilnya. Bisa didekatkan jadi 89146. Ini. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang cukup panjang ini. Jadi, saya ulangi lagi sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi kita baca X dikurang X
X dikurang X1, ini X1, sorry. Ini adalah X1. Jadi X dikurang X1 selisihnya berapa? 6 dengan 5, 1. Langsung nggak usah pakai ini lagi. Kemudian selisih Y2 dengan Y1 berapa? Kita lihat ujungnya, ini 7, ini 4. Ya artinya 3 selisihnya. Kemudian selisih ini dengan ini selisihnya adalah 5. Ini 75, katakanlah ini 80, jadi 5. Ya seperti ini. Jadi 1 dikali 3 selisih ini, kemudian dibagi 5. Hasilnya ditambahkan. Nah, saya ulangi lagi biar paham sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi 1 dikali 3 bagi 5. 1, jadi tinggal 3 bagi 5, seperti ini, sama dengan 0,6 ya. Nah ini tolong didekatkan, 0,6 langsung ditambah dengan 8914. Jangan 0, tapi 8914. Seperti itu. Jadi langsung dapat 89146. Nah, ini bisa kelihatan ya. 89146. Nah, ini langsung saja kita tulis di sini di belakang komanya 89146 seperti ini. Nah, inilah kita dapat hasil interpolasinya. Mudah, cepat, dan tepat. Itu komputer yang menghitungnya. 0,89146 di sana itu komputer. Jadi bisa kita juga masukkan di sebelah sana, itu adalah formulanya. Itu tinggal kita memasukkan data-datanya. Sahabat-sahabat ya. Kita tinggal memasukkan data-data ini. Angka 37,6 ini adalah temperatur punya kita dan tidak ada dalam tabel. Kemudian kita cari dalam tabel yang 37,5 dengan 38,0. Nah, kemudian nilainya berapa kita masukkan di sini. Nah, ini ada formulanya, ketemulah 0,89146. Nah, dibandingkan kita menulis angka ini di dalam formula ini, 37,6, kita tulis 37,5, 38,0 ini, kita lebih cepat dengan sistem ini. Jadi kita lihat saja, ini selisihnya 1, ini selisihnya 5, kemudian isi selisihnya 3, hasilnya tambahkan dengan 8914. Jadi hasilnya itu lebih cepat, mudah, dan tepat. Nah ini pengembangan rumus yang saya gunakan. Oke. Nah ini juga perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Ini adalah merupakan pengembangan dari yang sudah diajarkan adalah dengan cara mantis namanya. Mantis itu adalah angka 1 dibagi untuk apa, itu yang digunakan untuk di tabel 54 nantinya. Tapi waktu itu saya cobakan tabel 54, di tabel 54 itu menggunakan mantis itu, tidak semua tabel 54 itu bisa dihitung dengan mantis. Apalagi mau ke tabel 53, tabel 56, tabel 57. Nah makanya saya mencoba mencari formula cara seperti ini. Nah alhamdulillah ini kita dapat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tepat. Bukan lebih tepat, tapi tepat gitu. Baik sahabat-sahabat YouTube, tadi kita sudah menginterpolasikan tabel 53. Kita istirahat sejenak ya sahabat-sahabat YouTube, dan nanti akan kita lanjutkan dengan menggunakan tabel 54. Di mana tabel 54 itu kita akan mendapatkan volume correction factor atau biasa disingkat dengan VCF ya. Terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat YouTube, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Thank you.